Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam program I5 Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27 dengan tema Jagalah Hatimu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah hatimu. Kata-kata ini sebenarnya tidak terlalu asing untuk diucapkan oleh sepasang kekasih untuk saling setia, saling menjaga kepercayaan yang telah saling diberikan. Aku jaga hatiku untuk kamu seorang. Kamu jaga hatimu juga ya. Kurang lebih seperti demikianlah ucapan yang diberikan. Berdasarkan ucapan dan harapan yang seperti demikian Bapak Ibu, kita dapat memahami bahwa hati kita seperti sesuatu yang dapat dimiliki atau diberikan kepada orang lain atau kekasih atau pasangan kita. Hal ini berbeda Bapak Ibu dengan jagalah hati yang dimaksudkan oleh penulis Amsal. Dan harus kita ketahui juga bahwa hati yang dimaksud bukanlah bagian organ tubuh seperti yang kita ketahui juga pada umumnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan, bukan hanya akal budi yang membantu atau yang menuntun kita, melainkan juga hati kita. Baik buruknya sebuah keputusan yang kita ambil tergantung dari bagaimana kondisi hati kita. Oleh sebab itu jangan heran Bapak Ibu, walaupun sehebat-hebatnya seseorang terpelajar, berpendidikan secara intelektual, berprestasi secara akademis maupun pekerjaan, tetapi masih bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang jahat. Segala kemampuan yang dimiliki bukan membawa kebaikan, melainkan malapetaka bagi orang lain. Contohnya, pencuri, pembunuh, koruptor, dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka bukanlah pribadi yang tidak berpengetahuan atau berkemampuan, tetapi oleh karena hati yang jahat, mereka menyalahgunakan kemampuan dan kepengetahuan yang ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk itu kita perlu agar menjaga hati. Bagi penulis Amsal, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus-menerus dipelihara akan mempengaruhi kondisi hati seorang manusia. Terbiasa hidup di dalam kejahatan membuat hati kita menjadi buta, tidak lagi dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa yang jahat bagi orang lain bisa jadi kemudian hari menjadi baik bagi diri kita sendiri. Dan begitu pun sebaliknya Bapak Ibu. Ketika setiap kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka secara sendirinya kita akan terbiasa untuk memikirkan apa nih ya yang kira-kira baik untuk kita lakukan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Serta menghindari apa yang sifatnya merugikan dan tidak bermanfaat. Hikmat Tuhan Bapak Ibu, kita ketahui, kita pahami bahwa akan kita peroleh berdasarkan relasi dan kedekatan kita dengan Tuhan, Sang Sumber hikmat sendiri. Lewat doa, lewat membaca serta merenungkan firman Tuhan, beribadah, beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, serta mengutamakan tindakan kasih di dalam hidup, maka hikmat Tuhan akan hadir menuntun langkah kehidupan setiap kita. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kebiasaan yang jahat dan yang buruk justru kita hidupi, hingga kemudian hati kita menjadi tertutup, tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana kita mengharapkan hikmat Tuhan menuntun kehidupan kita? Bagaimana kita dapat melihat? Bagaimana lagi kita dapat mendengar? Bagaimana kita dapat lagi memahami maksud Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah jaga hatimu. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.